kurang mang lamun ada teman-teman bisa apal ya ke saya ya gitu cenah gitu cenah si eta mah lamun teu bari jadi orang nyebutkeun merek we ulahnya nyebutkeun mereknya da teu di endorse ya lamun teu nginum eta teh cenah gitu jeung teu ngudut moal sebutkeun merek udutna ge nya da teu di endorse kan tapi geus apaleun babaturan tah lamun teu ngopi lamun teu ngudut teh si eta mah kadang-kadang blok nah itu padahal memang saya mah belek dah rumah saya belek akhirnya saya hayang diajar mah ilmu maca gitu loh tidak mau orang sebut belek artinya oke naon. Pertanyaan yang ketiga, apa hubungan teknik bela diri dengan skill kompetensi dalam rangka ikut serta berpartisipasi dalam membangun SDM? Waduh, iya mah tuh pertanyaan berat mah. Membangun skill kompetensi, membangun SDM, hubungan antara skill kompetensi dalam rangka ikut serta membangun SDM. Wah, saya jarang mang ditanya gitu mang. Saya banyak ya katakanlah sekarang saya lagi banyak bergaul dengan teman-teman anggota satuan pengamanan ya, belum pernah saya mendapatkan pertanyaan ini, apa hubungan skill kompetensi dalam rangka ikut serta membangun SDM, sumber daya manusia. Kalau banyak buatan orang mah nanyakeun teh, aduh sensei, aduh master, kurang teh ngan susah ribu gitu kan, gaji ngan sakieu-kieuna, ari teu digawe da butuh jang dahar, digawe ngan sakieu-kieu. Saya kadang-kadang nanya kieu mah, daek mung dibere jalan ku urang, daek mung dibere ilmu ku urang, nya ngan daek kun ngalakonana mung kumaha nepi kan ukur daek unggul ngalakonan omong unggul omong doang gitu hayang sehari tahun geuning berat ngalakonanana gitu. Proses untuk menjalaninya itu geuning berat geus bae lah sakieu-kieuna we baik lah gitu nya dipoyok tapi dilebok ya, dihina ku dirina sorangan direndahkeun tapi dah butuh teh bayar dilakonan tapi mengeluh gitu. Nah kaitan pertanyaan mamang itu aya hubungan kalinya membangun sumber daya manusia gitu. Sedikit saya berbagi informasi ke mamang ya, mungkin teman-teman yang lain pernah dengar, pernah tahu, pernah ikut bahkan. Saya sebagai warga negara selalu ingin menempatkan posisi apa yang bisa saya berikan kepada negara. Negara ini sudah memberikan banyak ke saya, sehingga sekarang saya balik apa yang saya bisa berikan kepada negara dimanapun saya berada. Saya berada di lingkungan teman-teman satpam. Apa yang saya bisa berikan kepada teman-teman satpam? Karena satpam ini ada kaitan dengan negara, karena diatur tugas pokok dan tanggung jawabnya oleh perundang-undangan lewat Perpol tadi, di mana Kepolisian Republik Indonesia adalah alat negara, sama-sama putra negara, sama-sama putra bangsa. Ya, nah, saya pernah ketemu dengan Ketua Umum Asosiasi Profesi Satpam Indonesia. Lo benar ya di temannya. Saya pun juga pernah berjumpa dengan Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan atau Abu Jabir. Banyak teman-teman perwira di Kepolisian Republik Indonesia, baik perwira menengah, ya dari alumni Akpol Taruna
yang berpangkat perwira tinggi juga, yang sudah purna juga. Nah, karena satpam security secara universal sudah menjadi bagian dari industri, ya, dikenallah menjadi security industry atau industri security. Nah, sudah menjadi bagian usaha, sudah menjadi bagian bisnis, gitu. Nah, jadi sehingga dituntut yang namanya kecakapan khusus, sehingga dituntut yang namanya skill kompetensi. Karena kita khususnya yang di lapangan pelaksana, ya, gitu. Kita belum bahas yang supervisor dan yang manajer. Kita bahas yang lebih umum saja dulu. Sebagai pelaksana di lapangan, yang kita hadapi tentu orang-orang jahat tadi, Mang. Nah, kemampuan keterampilan tangan kita itulah menjadi satu bentuk yang harus kita olah, kita bangun menjadi satu bentuk keterampilan khusus agar kita menjadi sumber daya manusia sebagai anggota satuan pengamanan, menjadi manusia unggul. Nah, itu harapan Bapak Presiden, menjadi manusia-manusia Indonesia unggul sesuai profesinya masing-masing. Ketika kita menjadi satpam-satpam yang unggul, skill kompetensi, kita kan mengeluh, aduh gaji itu naik-naik, aduh gaji orang kan sakil-kilna, ya, borora yang mayar cicilan NMAX, mayar cicilan Kawasaki Ninja, ya, mayar cicilan Apple. Nah, handphone pakai Apple, gaji 2 juta kayak baik pakai Apple. Mantap. Ya kan? Gaji 2 juta pakai NMAX gitu kan, nganyuk nanya liar-liar teuing geus lumpat ka koperasi, ka Kosipa aya pinjol, kalau benar. Gitu. Nah, banyak teman-teman yang kayak gitu ya. Udah gajinya pas-pasan tapi dia tidak mau upgrade skill kompetensi. Jadi kalau pengen naik gaji, punya penghasilan lebih, dimanapun juga yang namanya perusahaan membutuhkan pegawai, membutuhkan karyawan yang memiliki kemampuan kecakapan lebih, kecakapan khusus. Bagi perusahaan-perusahaan besar yang namanya karyawan yang skill kompetensi, dia asep. Banyak perusahaan-perusahaan besar tuh menyekolahkan karyawan-karyawan karena sumber daya manusia yang memiliki skill kompetensi bagi perusahaan besar itu adalah aset untuk bisa membangun, mengembangkan perusahaannya menjadi besar, gitu loh. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang hanya memanfaatkan kelebihan kita dan tidak memberikan reward yang cakap, yang cukup, yang layak, nah itu pasti gagal paham Pancasila. Terutama gagal paham Pancasila yang diawali sila ke-1 tadi. Ya, balik lagi kita keyakinannya sebagai Muslim, kan ada yang namanya saudara seiman, ukhuwah Islamiyah, saudara semuslim. Nanti lebih luasnya lagi saudara sebangsa setanah air. Masa saudara sama saudara mau saling merugikan? Saudara dengan saudara masih mau mengolah. Ya, yang penting beuteung urang sebuah sorangan. Yang penting perut kita kenyang sendiri. Apa itu seperti itu dengan saudara? Kan enggak kali. Ya, nah, saya mengajak teman-teman yang menggunakan logo SSD ini, Security Self Defense ini, ya. Nah, apalagi Security Self Defense ini diakui dunia, ya, bukan hanya sah berdasarkan hukum, bukan hanya sah berdasarkan perundang-undangan kita berkumpul, berorganisasi, kita punya akta notaris, kita punya registrasi Kemenkumham, kita laporan pajak, organisasi kita
berbentuk yayasan, berbentuk foundation. Selain itu juga Security Self Defense Indonesia ini diakui oleh dunia melalui World Security and Self Defense Academy, melalui International Professional Security Association, melalui World Security Self Defense Organization, melalui International Police and Security Self Defense Association. Banyak yang memberikan pengakuan secara internasional kepada Indonesian Security Self Defense. Nah, bagi yang cerdas, entah itu satpam yang cerdas, entah ini pengusaha yang cerdas, ini harusnya menjadi aset. Bukan hanya aset membangun perusahaannya, skill kompetensi, ikut serta membangun sumber daya manusia, tetapi ini menjadi aset negara. Karena satpam-satpam kita mampu bersaing dengan satpam-satpam internasional. Kan ada turnamennya, World Security Champion. Ya, bukan kejuaraan dunia satpam itu baris per baris, bukan. Levelnya udah bukan itu lagi. Ya, tapi banyak teman-teman saya dari berbagai macam level, alah nggak penting ngapain sih bela diri. Toh begitu-begitu juga. Hanya syarat saja. Hanya syarat, bukan dijadikan aset untuk membangun SDM-SDM menjadi manusia unggul seperti harapan Bapak Presiden, seperti harapan Undang-Undang Dasar 45, ikut serta mencerdaskan bangsa, seperti harapan Al-Quran Islam sebagai keyakinan kita, yaitu hubul watan minal iman. Nggak ke situ. Mayoritas orang kita tuh bisa dikatakan miskin. Miskin di sini, perut gua lapar. Yang namanya lapar dalam otaknya apa? Mikirnya kan bagaimana kita nyari makan. Hanya itu aja yang baru bisa berpikir. Makanya wajar kalau mendapatkan penghasilan segitu-gitunya, gitu. Karena baru berpikir, saya nih lapar, gitu. Nggak ada kepikiran untuk upgrade, naik kelas. Kepikiran sih mungkin banyak juga yang kepikiran ya, pengen update, pengen naik kelas gitu ya. Tapi pecundang, pengecut untuk menjalani prosesnya antara mulut dengan hatinya ini nggak sinkron. Kalau mau kita sedikit, Mamang ini kan ahli agama ya. Kalau kita mau sedikit buka al-imanu akdun bil kalbi wa iklarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ya, apa yang kita ucap, apa yang kita pikir, apa yang kita niatkan, kan kudu sinkron. Gitu loh. Jangan takut untuk mengatakan berbeda gitu. Kalau kita kan enggak, Mas. Ari ngomong A, niat B, nu dilakonan C. Kafir bukan itu. Ya. Sebab kalau Muslim yang berketuhanan yang Maha Esa sesuai Pancasila tadi, dia A gitu. Enggak kan A jadi B. Kalau A jadi B itu makan kafir. Dibilang kafir mau nggak? Punduk ngambek sih, Mang. Marah, Mang, kalau dibilang kafir. Tapi ngomong ke orang kafir. Jangan meres tenaga orang lo. Tapi tukang meres tenaga batu. Udah gitu seneng. Udah meres tenaga orang teh. Alhamdulillah Bu, alhamdulillah aya rezeki nah hari ini. Tapi ini rezeki dapat meres tenaga orang. Jangan nggak, Mas? Jangan kan? Nah, kita jangan seperti itu ya. Tapi obrolan ini bukan mau menyinggung orang ya. Kita nggak boleh nyinggung orang. Kita nggak boleh ganggu piring orang. Ya, Allah sudah mengutus dutanya di muka bumi. Ya, ada duta Janatullah rahmatan lil alamin yang didukung oleh malaikat, dan ada duta laknatullah yaitu setan, di mana dutanya iblis di muka bumi. Itu yang saya bilang, nggak boleh menyinggung orang, nggak boleh ganggu piring orang. Tapi kita harus paham, kita mau mengikuti dutanya Allah rahmatan lil alamin dengan jaminannya jannah,
atau kita mau jadi pengabdi abduhunya setan, laknatullah, dua-duanya Allah memberikan peluang. Jadi kalau ada teman-teman Mamang berlaku jahat ke Mamang, jangan kaget. Ya, ada orang yang julid ke Mamang, benci, fitnah, gibah, nggak usah kaget. Nah, hanya si eta gitu kan? Nggak usah kaget, Mang. Mamang tinggal ngomong ini, telat. Duluan setan yang membuat begitu. Duluan setan kan? Nah, jadi kalau mau dicontek itu, conteklah hal-hal yang baik, yang diamanatkan, yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad, yang didukung oleh malaikat sesuai harapannya Allah. Insya Allah mah damai dunia ini, gitu. Nah, jadi ketika kita membangun sumber daya manusia unggul, di mana profesi kita sebagai anggota satuan pengamanan, banyak investor yang masuk ke negara kita. Sekarang masih nyaman. Investor kan? Wah, udah kita invest aja di Indonesia. Kita bikin pabrik di Indonesia. Kenapa? Satpamnya terampil, aset kita aman, nyaman gitu, tinggal di, iya kan? Aman. Karyawan di dalam pabrik kita pun terlindungi, satpamnya terampil. Bukan hanya terampil, dia mempertahankan dirinya dengan kemampuan security self defense dari gerakan-gerakan peraturan baris berbarisnya, tapi kecakapan daya berpikirnya pun juga beda dengan satpam di negara yang lain. Kalau kita menjadi satpam yang mumpuni, satpam yang terampil, satpam yang terus upgrade skill kompetensi, itu bos mau bayar mahal nggak tuh kita? Mahal. Karena karyawan atau asetnya. Iya kan? Karyawan-karyawan yang memiliki skill kompetensi, makanya banyak bos-bos menyekolahkan karyawannya sampai ke luar negeri kan? Dan itu menjadi aset, dia berani bayar mahal. Nah, kita harus berpikir ke sana. Bagaimana bos kita bisa membayar kita mahal dengan tidak perlu kita harus meminta, dengan tidak perlu kita harus demo nuntut gaji, tapi bos sudah tahu sendiri. Oh, ini aset saya nih. Sih ya, beda gaji, rada beda. Bukan ada beda handapun lain mah. Gitu loh. Walaupun ada ketentuan, oh di level pegawai ini gajinya sekian gitu, ada ketentuannya. Tapi yang namanya bos pasti ngasih lebih, ada beda sih, iya mah. Bedakan saya. Banyak bos-bos yang duitnya nggak nanggung, ya kalau masih yang hitung-hitung pirit-pirit gitu, itu mah lain bos itu mah. Ya bos yang nggak nanggung mah udah nggak hitung duit, udah nggak seri duitnya, udah nggak hitungnya. Begitu dia lihat nih karyawannya oke, hitungannya beda. Kenapa saya bisa ngomong begini? Saya ngalamin. Iya betul. Ya banyak yang saya lihat ya, entah itu di keluarga saya, entah itu di sahabat-sahabat saya, gitu. Nah jadi kita harus mencontoh hal-hal yang baik itu. Nah jadi ketika investor ini masuk ke Indonesia, dia bangun industri, bisa menyerap tenaga kerja, negara kita jadi minim pengangguran. Dilindungi oleh satpam yang memiliki skill kompetensi karena dia upgrade terus. Kan itu pun membangun negara aman, tertib, karyawan nyaman bekerja, satpamnya oke dengan skill kompetensinya. Apa itu bukan membangun negara? Nah kita harus berpikir ke sana. Nah sementara gitu dulu lah ya Bang ya, besi panjang ting ya, nanti liar gitu kan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana mengatasi rasa malas di sela-sela kita bekerja dan ditambah kesibukan keluarga? Ya mengatasi malas. Terang bari tadi goreng pisang nih mantap kan? Benernya bari ngobrol ngopi ayam goreng pisang, bahagia banget hidupnya, gitu kan? Nikmati supir aja yang ada. Iya, atau ngapain hidup dipikirin susah? Kita nyari duit ini kan buat senang lah, bukan buat susah. Ya, tapi banyak orang yang gara-gara duit malah jadi susah. Karena loba kahayang, lain nutupan pangabutu. Ya Allah berfirman juga kan, kita harus menikmati, kita harus bersyukur. Nah, kita jangan sampai kufur nikmat.
Saya bersyukur yang ada biar kita ditambah sama Allah terus kenikmatan kita. Nah, itu maksudnya memang ya. Karena yang namanya kita mengejar keinginan, Iya. itu nggak ada habis. Ya. Yang harus dikejar ini adalah kebutuhan kita. Ya, kebutuhan dasar kita itu di sekolah itu dulu diajarkan. Ya, kebutuhan dasar yang utama kita ini adalah kebutuhan makan. Nah, sehingga akhirnya orang kan makan goreng pisang. Ya, kebutuhan sandang. Ya, makan di sini bukan makan restoran, mah. Mau cukup mulut kita makan restoran. Sakit itu gede ya restoran dimakan. Nah, makan masakan yang ada di restoran, ya itu. Makan warteg mau sakit itu gede ya warteg mau masuk. Betul. Ya. Makan masakan yang dijual di warung Tegal itu di warteg gitu ya. Nah, pertanyaan anu kaopat berenya lain ukat dilunya. Tadi dihitung kurang teh, Bang. Kahiji ieu, kadua ya. Alhamdulillah walaupun kurang Atasi rasa malas. Nah, jadi di sela-sela walaupun rambut saya bodas, memang itu bodas ada keduanya. Dihitung. suami bodas. Nu kaopat berenya pertanyaannya. Oh. Nah, gini, Mang. Mengatasi rasa malas itu karena motivasi. Bukan motivasi dari orang lain, motivasi dari diri sendiri. Nah, tadi kan Mamang udah ngasih contoh ya. Tadinya Mamang kan hanya sebatas satpam biasa. Ya, sebagai satpam biasa, Mamang upgrade menjadi satpam Gada Pratama. Kan berarti upgrade tuh. Nah, dari satpam Gada Pratama Mamang upgrade lagi menjadi Gada Madya. Itu dimotivasi ku saha ku di sorangan untuk ku batu. Kan ku di sorangan. Karena ingin terus naik kelas. Kan gitu ya. Ketika kita mau mengupgrade diri sendiri, ingin naik kelas, bicara uang nggak di situ? Ya? Enggak kan? Nggak bicara uang kan? Karena yang namanya uang tuh nggak ada takarannya. Yang namanya upgrade pun nggak ada takarannya. Yang namanya ilmu pengetahuan pun tidak ada takarannya. Gitu. Kalau kita ingin cerdas, kita ingin pinter, berarti kan kita harus berkorban. Ketika kita berkorban mengeluarkan uang tadi, nggak ada hitungannya. Untuk kita cerdas itu nggak ada hitungannya. Karena itu akan kembali nanti ke diri kita lebih dari apa yang kita keluarkan. Gitu ya. Nah, jadi cara mengatasi malas karena gerakan bela diri satpam ini, security self defense ini dimodifikasi dari gerakan-gerakan yang simpel, gerakan-gerakan yang sederhana. Cara melatihnya bukan seperti latihan atlet tadi. Kalau kita latihan seperti atlet, malas kita juga mah. Mana kerja capek, mana belum urusan anak, encan pamajikan jamedung, encan ngalah suluh kayu bakar, ya kan? Gitu. Jadi berlatih yang mudah itu, walaupun hanya 1 menit, walaupun hanya 2 menit. Nah, dari 1 menit, 2 menit itu kalau kita rutin, nah Mamang latihan angkat berat barbel itu. Kalau Mamang dalam seminggu ngelatihan, badan Mamang nagih nggak? Nagih kan? Itu karena sudah dilakukan rutin. Nah, ketika Mamang latihan angkat berat itu oleh rutinitas Mamang, ada yang maksa nggak? Betul. Dipaksana ku saha? Ku diri sorangan ku batu. Ku diri sorangan. Kemauan ya kita udah. Oh iya, kita udah punya schedule ini. Ya kan? Untuk berlatih. Nah, jadi kalau kita ingin memulai sesuatu, maka yang harus kita bangun diri kita sendiri, Mas. Seperti halnya amanat yang ada di dalam lagu Indonesia Raya. Nah, nyambungnya kadinya nya. Nggak jauh balik lagi ke nilai-nilai luhur Pancasila, no? Kenapa? Tadi karena satpam punya sumpah dan janji
setia kepada Pancasila serta mendukung Undang-Undang Dasar 45. Ya, nah, jadi di dalam lagu Indonesia Raya itu ada tertulis di situ, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi jangan hanya hafal nyanyi Indonesia Raya, tapi diri kita sendiri nggak pernah mau membangun jiwa kita, nggak mau membangun raga kita, apalagi dibuat yang susah, dibuat yang gampang saja kita nggak mau membangun, dibuat yang gratis saja nggak bayar kita nggak mau membangun, apalagi dibuat yang susah. Karena yang bikin susah itu bukan orang lain, diri kita sendiri. Mau ingin berlatih itu banyak alasan teh, alasan iyalah, alasan itulah, itu mah udah nggak mempan ke saya. Mamang udah kenyang, saya punya banyak murid, dari murid mulai balita, anak-anak, remaja, dewasa, usia di atas 50, saya masih punya banyak murid-murid privat, ya, dengan berbagai macam suku, berbagai macam karakter, mau yang laki-laki mau yang perempuan. Alasannya itu selalu belum berubah dari dulu hingga sekarang. Jadi ketika menyampaikan alasan iya, ya, kalau alasannya untuk membangun dirinya sendiri bisa oke. Tapi kalau alasannya dia mengecilkan sehingga mengecilkan dirinya sendiri, merendahkan dirinya sendiri, saya mah senyum belum. Ya, jadi mulailah dari diri sendiri. Bagaimana rencang depan itu menjadi satu bentuk senjata. Mamang udah ngasih contoh bikin barbel, bikin apa, sansar. Ada lagi yang lebih mudah itu nanti bisa bikin makiwara. Jadi rencang depan itu jadi senjata, walaupun hanya sekarang 1 menit ya, katakanlah gini. Kalau dari sini ke sini 2 detik saja, ya, jebret, jebret. Yang kanan 15 kali 30 detik, yang kiri 15 kali 30 detik, udah 60 detik tuh, 1 menit. Ya, kalau kita bilang 2 menit susah, 1 menit aja. Ya, 15 kali kanan, ya, kena sansa, atau kena makiwara, atau kena pohon, nah ayat tangkat sawu nah. Itu jadikan alat latih. Ya, ulah kaji lemah, nyeri dengar banyak gitu. Karena cawu nyeri, emang cawu tuh terjadi gitu. Emang yang ngasih makhluk hidup ini. Lah makhluk hidup Allah yang ngasih nyawa. Nah kalau nggak hidup mau tumbuh, mau cawuan mulanya gitu. Kadang-kadang eta nggak cawu buahan deh. Buahan. Kacuk sah, daun. Tangkat cawu punya cawuan atuh mah. Bukan buah. Bukan buahnya. Pisang. Ngomongnya ngomong bumbuan ya. Eta kacau punya cawuan atau lamun buah-buahan. Geureunya mengkos saeutik ya. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi rasa malas yang ada di dalam diri kita? Saya nggak bisa, Mang. Saya nggak bisa. Yang bisa mengatasi rasa malas itu hanya diri Mamang sendiri. Kamu lah Mamang balik lagi nya, bisa lagi Mamang rada ngerti lah kan agamanya. Gitu. Lamun ngawangkong ngetepugu, tapi kasubuh kuat deh. Kuat deh. Baca surat Al-Fatihah kakara Bismillahirrahmanirrahim langsung mulai deh. Mulai tuluhnya. Dilus-lus sama setan. Eta maksudnya. Jadi ketika kita mau memulai yang baik, pasti males, pasti hoream. Kediusapan kenaon? Setan. Dielus-elus itu. Kita bisa nyebutkan setan, tapi dia nyadar akal bulu setan itu selalu membuat kita malas untuk membuat hal-hal baik. Nah, jadi hal-hal baik itu dimulai dari diri kita. Lawan rasa malas itu, berlatihlah supaya kita memiliki skill kompetensi, walaupun hanya 1 menit. Teguh jam-jaman, anu jam-jaman mah ya untuk mengejar satu prestasi ya, demi satu supremasi olahraga ya yang saya baik tadi.
bahwa olahraga pun dibutuhkan oleh negara untuk membawa nama baik negara di mata internasional lewat Olimpiade tadi. Ya, tapi kita mah olah tubuh kita supaya kita memiliki kemampuan mempertahankan diri dengan gerakan yang sederhana, lawan rasa malas itu. Karena ketika kita rasa malas itu kita rawat, berarti kita menjadi abduhunya setan. Kediusapan gue setan, nah nges lah, mau lah latihan gitulah, nges saya ngalah duitnya lah. Nah begitu ngalah duit numpuk bisa modal ya, duit itu dipakai gue saat atau dia parabut ke, lah mulai parabut ilmu, ulah parabut harta. Sebab kalau perebut harta mah bisa saling bunuh. Tapi kalau perebut ilmu, muah dibagi lagi ilmu itu kepada yang mau. Nah, segitu unggul lah mang lah. Iya, jauh mang kebeak-beak orang.